Pokmas itu? Ya kan? Ada hasil rapat. Hanya berita acara lah, cekarena nama kan gitu. Tapi tiba-tiba kepala desa mengeluarkan SK, surat keputusan Pokmas. Dan sebuah pertanyaan Pak Kadis Punten, apakah diperbolehkan ketua komite dan jajaran menjadi pengurus Pokmas? Karena kalau kita mengacu kepada peraturan tentang komite, bahwa sudah jelas jabarannya tugas komite apa. Sehingga kalau komite lebih memfokuskan kepada pembangunan, berarti dia sudah bertolak belakang dengan fungsi komite. Itu yang terjadi. Ya? Itu yang terjadi di lapangan. Kemudian ada hal yang memang ketika kita komunikasikan dengan kepala desa, bahwa kepala desa ini tidak mengerti, tidak paham. Artinya ada tugas dari dinas pendidikan terkait TAK ini, ada konsep sosialisasi, benar Pak Yanto ya? Sosialisasi. Bahwa gimana sih tahapan Pokmas? Gimana sih fungsi Pokmas itu sendiri? Gimana cara kerja Pokmas? Ini ada satu pemahaman. Artinya ada konsep yang memang ketika harus bersosialisasi dengan lingkungan terkait Pokmas itu sendiri, ada yang tidak tersampaikan. Bukan saya bukan menjas, tapi kita sama-sama luruskan. Itu edukasi lah yang saya lebih kedepankan. Saya tidak akan menjas. Ya. Kemudian ada lagi, di tengah perjalanan juga saya temukan, ketika ada salah satu sekolah bersama ketua Pokmas, perwakilan dari sekolah datang ngobrol dengan kita bahwa ada informasi ketika anggaran dana turun ke Pokmas, anggaran itu akan dikembalikan ke dinas pendidikan karena nanti dinas pendidikan yang akan menentukan siapa pelaksananya. Jangan terus dibalik ke dinas pendidikan menangani siapa dia. Itu sebuah pertanyaan yang terjadi Pak, seperti itu. Itu kan yang terjadi seperti itu. Kita coba komunikasi, tapi sulit untuk komunikasi. Ini yang terjadi. Jadi saya berbicara tentang fakta yang memang harus sama-sama kita luruskan. Ya. Kemudian ada lagi pembicaraan, ada lagi. Ketika berbicara Pokmas, maka yang melaksanakan adalah kelompok masyarakat di mana masyarakat itu domisili sekolah tersebut berada. Benar Pak ya? Seperti itu ya? Oke, nanti jawab. Ya. Tetapi pada kenyataan yang jadi pelaksana bukan kelompok masyarakat, bukan Pokmas. Tapi saya menduga pihak sekolah menunjuk orang luar, menunjuk pihak lain untuk menjadi pelaksana di sekolah tersebut. Dan masyarakat menjadi penonton. Masyarakat menjadi penonton. Kalau kita nggak ngotot-ngotot, masyarakat nggak dilibatkan. Bahkan pekerja yang datang saat itu yang kita temukan, pekerja dari Purwakarta. Mereka datang dari Purwakarta, dibawa oleh si pemborong ini. Ketika saya berbicara, jawabannya, saya sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Siapa yang menunjuk ibu untuk menjadi pelaksana di sini? Yang menunjuk saya kepala sekolah. Terus di mana fungsi Pokmas? Gitu kan? Sementara yang punya kewenangan ketika MOU Bapak itu dengan Pokmas, bukan dengan kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah yang menentukan, kalau kepala sekolah yang menentukan kebijakan, harus ini pelaksana, sesuai nggak dengan aturan? Kan gitu. Pokmas disahkan oleh kepala desa yang punya wilayah. Pokmas punya satu kewenangan. Gitu kan? Silakan tanya aja. Sekarang rekening Pokmas ada di mana? Ya. Kalau harus saya sebut sekarang saya sebut. Ya. Saya lebih fokus ke SDM Sumur Kondang 2. Ya. Punten. Saya sudah komunikasi dengan ketua Pokmas. Bahkan saya sudah komunikasi dengan bendahara saat itu. Tapi yang terjadi, sekarang pelaksana di sana adalah orang luar, orang Belendung, dan membawa pekerja dari masyarakat luar Sumur Kondang. Berbicara swaklola adalah berbicara pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat tidak dilaksanakan, dan seolah-olah masyarakat menjadi pengemis, itu artinya tidak ada penghargaan bagi orang masyarakat. Kan seperti itu logikanya. Di masyarakat Sumur Kondang ada yang bisa kok. Masyarakat Sumur Kondang ada yang mampu, ada yang paham tentang pembangunan.
Ya, tapi pada pelaksanaannya kita mencoba komunikasi dengan kepala desa, ada nih kita sodorkan gini-gini. Tapi pada pelaksanaan di situ terjadi kericuhan. Ya, terjadi kericuhan di mana ada satu konsep egoisme salah seorang pelaksana di sana. Ini saya yang dapat. Ya, ini saya yang dapat. Bahkan ada bahasa yang dilontarkan yang saya jujur saya tersinggung. Ketika dia mengatakan uang koordinasi sudah saya titipkan. Pantas gak? Artinya ada kepentingan apa? Saya pertanyakan itu. Ada kepentingan apa? Kita berbicara masyarakat kok. Pemberdayaan masyarakat. Itu kan yang terjadi. Dan perlu diketahui saat ini, pekerja di SDN Sumber Kondang 2 sudah beberapa kali mau bekerja karena upah tidak dibayar. Ya. Kesang jelema atau aduh ya Allah. Kemudian orang ke Islam kabeh cepat dibahasa. Entah lebih kalau kesang naraat kakarap dibayar, iya mah kesang dusraat lila kakarap dibayar. Cing boga nurani itu kan gitu logikanya. Terus anu boga proyek, mah boga duit apa henteu? Apa ngandalkeun tagihan tahap kedua 55%? Tenaga jelema itu dihargaan. Artinya ada apa di sini? Kita lebih fokus di situ. Jadi kalau saya harus kerucutkan, maka pertanyaan kita saat ini yang butuh penjelasan, boleh tidak yang pertama Pokmas dipegang oleh komite? Ya. Boleh tidak orang luar? Ya, pelaksananya orang luar. Boleh tidak kepala sekolah menentukan kebijakan siapa pelaksananya? Ya. Itu. Karena kita bicara surat kelola. Bahkan saya ketika bicara sama sepupu saya, sama Korwil, saat itu, jawaban dari Korwil, saya tidak tahu, saya tidak ada koordinasi dengan saya. Pantes itu Pak Bos gitu, pada satu pantes dunia pendidikan ya, komunikasi aja nggak ada. Komodi Korwilnya kalau saya sorangan, silakan bisa dicek, tanya ke Ketua Pokmas. Sekarang rekening dia ada di siapa, ATM dia ada di siapa, Ketua Pokmas ada di sini, ya. Tanya, siapa pelaksananya? Jadi intinya, kita lebih mengedepankan konsep pemberdayaan masyarakat karena kita berbicara suara. Ketika memang Pokmas itu sendiri harus ke masyarakat, maka saya menginginkan, kami semua menginginkan bahwa pelaksanaan untuk tahap berikutnya silakan diserahkan ke Pokmas total dan Pokmas yang menentukan siapa sebagai pelaksana sekolah itu. Selesai buat kami. Ya, karena itu prosedur yang harus ditempuh kan gitu. Apalagi pelaksanaan saya berdong kan gitu. Jangan kau benar-benar hidup itu gimana kan gitu. Gitu. Ya. Benar. Ya, artinya seperti itu. Jadi kita ke depan inginnya satu. Hargai kepala desa, hargai Pokmas, hargai masyarakat yang mampu dan bisa membangun di lingkungan. Gitu. Bukan karena dia punya material, bukan dia karena punya apa-apa kemudian menunjuk orang lain. Saya lebih fokus pemberdayaan. Hormati SK kepala desa. Gitu. Kita masih ada. Sekarang tahap 2 aja belum cair kan Pak buat anggarannya. Gitu. Karena ada informasi kalau nggak komis, gitu cair anggaran. Kan gitu. Belum kan? Alhamdulillah. Kalau memang bisa, ya. Kalau memang bisa, jadi untuk evaluasi saja. Kita bicara evaluasi karena ini adalah temuan yang memang perlu kita luruskan bersama. Kita evaluasi kalau memang hal-hal yang tadi saya jabarkan ternyata memang tidak sesuai aturan. Tuntutan kita adalah untuk tahap berikutnya pekerjaan diberikan kepada masyarakat lingkungan. Karena apa? Ngerakeun Pak dunia pendidikan, tukang bersih bisa dibayar. Kan gitu. Pegawai di balaya, nepi ka demo. Pantes teh ngerakeun dunia pendidikan anggaran miliaran tapi eta kesang batur teu dihargaan. Jadi atuh urang kan gitu. Ya mungkin itu sementara, Ketua. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan boleh menjadi Pokmas, gitu kan? Itu penting. Kalaupun misalkan tidak boleh, kenapa? Gitu kan? Kalaupun boleh, kenapa? Takutnya kan dalam tanda kutip komite adalah bagian dari sekolah itu.
Itu biasanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kepala sekolah boleh menentukan pelaksana? Gitu kan. Padahal kan swakelola yang persepsinya biar itu oleh komunitas di sekolah itu sendiri dengan aturan tadi dengan Pokmas itu kan. Gitu. Makanya kalau seandainya misal dalam tanda kutip ada temuan Kepsek menentukan pelaksana di luar Pokmas, gitu kan, apakah boleh? Kemudian yang terakhir, poin ketiganya, pelaksananya orang-orang luar, gitu kan. Apalagi tadi ada penjelasan misalkan sekolah, gitu kan, ke Pokmas, Pokmasnya misalkan kembalikan lagi ke distrik, misal ini ya, karena kita belum dengar gitu kan, dari distrik ke pelaksana, gitu kan. Nah, apakah hal seperti itu? Maka kami Komisi 4 berharap adanya perubahan peraturan ya dari 2022 ke 2023, apalagi dengan sumber anggaran atau dengan pagu anggaran yang sangat signifikan, itu SD 29.638 miliar dan SMP berapa teh? 21 458 458 ya. Ini kan hampir 50 miliar ini antara SD dan SMP. Memang setiap kebijakan pasti ada konsekuensi ya. Ada plus dan minus, ada like and dislike. Contoh misalnya dulu kalau seandainya di kontraktual berharap orang yang memang profesional, ya salah satu alasannya karena kalau seandainya swakelola khawatir kepala sekolah tidak paham karena memang Pak Kepala Sekolah ngurusin kualitas pendidikan misal gitu, sehingga dikontraktualkan. Terus ada juga kalau dengan swakelola lebih efisien, lebih efektif gitu kan. Tapi khawatir kualitas hasilnya kurang bagus. Memang setiap kebijakan pasti ada konsekuensi. Maka dari itu kami berharap ya mudah-mudahan nih 2023 dengan aturan yang baru dengan Pokmas ini ya hal-hal yang dalam tanda kutip di dalam rangka pengelolaan DAK ini bisa diminimalisir. Karena ini tahun pertama ya di 2023, ini mudah-mudahan menjadi evaluasi besar ke depan. Gitu. Yang terpenting saya sebagai Ketua Komisi Bersama Jajaran, sebelah kiri saya ada Teh Livia dari fraksi PDIP dan Julima, kemudian Teh Intiani dari Nasdem Dapil 1. Kita mendengar di 1 minggu terakhir ini rilis berita tentang kualitas hasil pekerjaan di SMP Tirta Mulia ya kalau tidak salah ya, yang sudah retak-retak gitu kan. Nah, hal-hal itu banyak teman-teman media aktivis membuat dan mudah-mudahan ini kedepannya karena balik lagi outputnya dari sebuah program atau kegiatan apapun mekanismenya yang terpenting adalah hasil kualitas terbaik. Benar? Misal ini, oh kita pakai aturannya Pokmas gitu kan, ini secara aturan gitu, belum ditempuh semua, tapi tetap endingnya kualitasnya harus bagus, benar nggak? Ya. Gitu kan? Gitu. Nanti misalkan kayak kemarin juga atau misalnya di kontraktual dengan cita-cita bersamanya kualitasnya harus bagus. Jangan sampai baru 2-3 bulan masuk musim berhujan karena mungkin ada kesalahan teknis seperti waktu itu kita pernah sidak misalnya pakai baja ringan terus pasangannya genteng biasa, akhirnya bebannya cukup berat roboh. Nah hal-hal ini kami sih cukup sederhana ya, berharap apabila sebuah program dan kegiatan itu APBN pasti ada dasar hukumnya, kita tertib hukum. Kalau misalkan banker juga sama tertib hukum, APBD kabupaten tertib secara aturan dan hasil akhirnya. Itu mungkin silakan Pak Rizky untuk menyampaikan.